keep us going? Apa yang akan terus membuat kita bertahan? Apa yang akan membuat iman kita gak goyah? Apa yang terus membuat kita semangat meskipun tantangan gak mudah? Yang pertama, vision. Katakan vision. Yang kedua, wisdom. Katakan wisdom. Yang ketiga, katakan friends. Katakan friends. VWF ya. Yang pertama, saya akan bahas tentang visi. Amsal 29 ayat 18 berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Mari lihat terjemahan dalam KJV, King James Version. Dikatakan, where there is no vision, the people perish. Kalau gak ada visi, maka umatku binasa. Penting sekali kita punya visi dalam hidup kita. Anak-anak perempuan yang mau nikah, selalu tanya sama calon suamimu, apa tujuan hidup kamu? Apa yang kamu mau bangun ke depan? Where are we going? Seorang pria yang gak punya visi tentang masa depan, gak akan bisa memimpin keluarganya. Ya jalanin aja lah. No. Kita mesti ngerti kita hidup buat apa. Visi membuat hidup kita tuh jadi punya arah, punya tujuan. Fokus kita lebih terarah, lebih tajam. Seperti Paulus berkata, kita tidak seperti petinju yang sembarangan memukul. Kalau kita punya tujuan, punya visi, keputusan kita lebih akurat. Harus ke kanan atau ke kiri. Saya suka terjemahan Net Bible. Dikatakan begini, when there is no prophetic vision, the people cast off restraint. Yang artinya, ketika tidak ada visi yang profetik, saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari ya, pewahyuan dari Tuhan tentang tujuan hidup kita. Kalau kita nggak punya pewahyuan dari Tuhan, untuk apa Tuhan menciptakan kita? Orang menjadi lepas kendali, liar, hidupnya nggak terarah, serampangan. Nggak heran kita lihat orang hidup tuh kayak nggak punya tujuan, hidup sembarangan. Wasting time, buang-buang energi. Mereka nggak pakai waktu, tenaga mereka untuk tujuan yang pasti. Kita lihat anak muda nongkrong-nongkrong di pinggir jalan tanpa tujuan. Bahkan mereka kumpul-kumpul nggak jelas. Ibu-ibu ngantar anak sekolah, ngumpul-ngumpul nggak jelas. Why? Karena nggak ada tujuan. Nah, hidup kita harusnya punya tujuan. Tadi pagi, keren sekali kok bisa sehati. Kami gak bahas apa yang kami mau sampaikan. Tapi suami saya bagikan tentang 3 tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kehendak daulat Tuhan. Yang kedua, kehendak Tuhan secara moral. Dan yang ketiga, kehendak Tuhan secara spesifik. Nah, yang saya bagikan adalah kehendak Tuhan secara spesifik. Ini yang dimaksud dengan prophetic vision. Ketika saya ikut Tuhan tahun 94. Gereja membimbing saya untuk saya baptis. Biasalah ya, gereja selalu gitu. Jiwa baru diajak baptis, lalu diajak komsel, lalu diajak pelayanan. Tidak pernah ada yang memberitahu saya bahwa hey, Tuhan itu punya kehendak dalam hidup kamu. Tuhan itu punya tujuan, Tuhan sudah mendesain sebuah masa depan buat kamu. Kamu harus berdoa sungguh-sungguh supaya kamu mengerti apa kehendak Tuhan untuk kamu. Tidak pernah ada yang kasih tahu saya itu, jujur aja. Semua cuma ngajarin firman pemuritan, biasalah, Roh Kudus, baptisan, ini dan itu. Semua itu baik. Tapi ternyata mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita sangatlah penting. Visi dari Tuhan nggak sekedar membuat kita punya tujuan hidup. Hidup kita jadi lebih bermakna karena kita punya tujuan. Yang setuju katakan amin. Kita juga akan lebih bersemangat ketika kita ngadepin tantangan, kita nggak mudah menyerah. Karena waktu kita punya tujuan Tuhan dalam hidup kita dan kita tahu itu, apapun tantangannya, kita akan berpegang pada janji Tuhan.
Mazmur 139 ayat 16 adalah ayat yang Tuhan taruh di hati saya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Lihat, luar biasa enggak? Waktu seorang janin ada dalam kandungan ibunya, ketika Anda ada dalam kandungan ibu Anda dan sedang Tuhan bentuk di rahim ibumu, dalam kitab Tuhan, kira-kira kitab apa ini? Kitab kehidupan. Di dalam kitabnya Tuhan, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Artinya Tuhan punya perfect will, kehendak yang sempurna dalam hidup kita. Betul, Tuhan kasih kehendak bebas untuk kita memilih jalan hidup kita. Tuhan kasih kehendak bebas, kamu akan ambil A atau B. Tapi ternyata kalau Anda mau hidup Anda sempurna dalam kehendak Bapa, Anda harus kembali lagi kepada Sang Pencipta. Kenapa? Karena hanya Sang Pencipta yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya. Kalau saya lagi bikin masakan, semua masakan rata-rata basicnya sama. Apa? Bawang putih, bawang merah, betul nggak? Daun bawang rata-rata pakai, jahe kadang-kadang. Kita potong-potong. Orang lihat kita mau masak, saya taruh ayam mentah, ayam bisa dimasak apa saja. Hanya saya yang tahu saya mau masak apa hari itu, bisa paham. Yang paling tahu untuk apa Anda diciptakan cuma Sang Pencipta. Dia yang tahu apa yang dia tulis di kitabnya tentang hari-hari yang dia mau untuk hidupmu. Dan saya mengejar Tuhan ketika saya dapat ayat ini. Saya doa pagi, siang, malam hanya bertanya satu hal. Apa yang Tuhan mau untuk hidup saya? Tuhan tidak langsung jawab. Tuhan ajari saya dari hal-hal kecil. Saya selama ikut Tuhan, saya diajak pelayanan. Anda tahu pelayanan saya yang pertama apa? Kecrek, breng. Kecrek, breng. Saya apa? Penari. Saya penari di gereja. Dari kecil umur 6 saya udah balet. Jago lah dikit. Kemudian saya disuruh jadi singer. Karena dianggap suaranya boleh. Nyanyilah saya. Kemudian jadi worship leader. Kemudian sempat jadi worship pastor. Akhirnya saya, karena pengalaman-pengalaman ini, saya mengambil keputusan kuliah di Hillsong Bible College dengan major Creative and Art, majoring in vocal. Menjurus banget gak tuh? Vokal, bos. Coba suruh saya nyanyi, malu-maluin. Gak berani saya nunjukin dalam tanda kutip kehebatan saya bernyanyi, karena saya gak ada apa-apanya dibandingin Cika, singer Iji. Gak ada apa-apanya dibandingin Rusahana ya. Hari ini saya gak jadi Henny Simorangkir, bukan? Kira-kira menurut Anda sia-sia gak? Berapa tahun saya sekolah segitu? Bayarin guru nyanyi saya. Setengah jam itu $30 Australian. Setengah jam. Saya kerja sejam $10. Kalau kita hitungan dagang, bokang tahu. Rugi, bocuan. Investasi sia-sia bertahun-tahun sekolah, buang waktu, buang uang. Gak balik tuh. Hari ini gua nyanyi gak ada yang bayar. Bisa paham maksud saya? Kenapa? Karena gak ada yang kasih tahu saya pelayanan itu baik. Saya gak bilang mimpin pujian itu gak baik. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak yang sempurna bagi saya. Saya baru ngerti bahwa Tuhan panggil saya pertama untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan. Yang kedua, Tuhan panggil saya untuk menyampaikan, untuk mengajar firman Tuhan. Saya gak pernah tahu bahwa saya itu diberi kemampuan sama Tuhan untuk mengajar. Katanya kalau saya yang ngajar, orang jadi ngerti.
Padahal versi marah-marah. Haters banyak yang bilang, khotbah kok marah-marah. Saya kasih tahu rahasia, jangan kasih tahu kemana-mana. Khusus jemaat ICI aja. Saya sendiri sebel dengerin saya khotbah. Jadi waktu rekaman itu diulang, sebenarnya nih bela diri dikit. 45 menit khotbah tuh gak semuanya marah-marah. Bener gak? Ada lucunya, ada bengongnya. Campur aduk katanya kayak sayur asem. Tapi herannya justru bagian yang saya ngomong gak berhenti dan kencang, itu yang viral. Ibu-ibu dengar saya bladadadadadada gitu. Itu yang viral. Berarti orang lebih demen saya marah. Waktu COVID saya ngekhotbah depan kamera gak ada emosinya, diprotes. Begitu saya khotbah di mimbar, Pak Rizal langsung bilang gini, nah ini yang gue demen, dia bilang gitu. Berarti Anda lebih suka saya marah-marah. Ada istilah pengerja ICI, penekanan, bukan marah-marah. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sebenarnya ini aja udah jelas ya, benar gak? Bahwa Tuhan punya rancangan gak buat Anda? Yeremia 29 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saya dapat ini dari khotbah suami saya tadi pagi, saya kaget kok sama ayatnya. Karena aku mengetahui segala rencanaku bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Keren gak sih? Nah, Tuhan punya tujuan untuk hidup kita. Mari temukan tujuan Tuhan yang spesifik bagi hidup Anda. Apa sih yang Tuhan mau dengan kita? Karena begitu Anda mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan hidupmu, kamu tuh sudah tidak ragu melangkah. Ibaratnya milih jurusan kuliah udah mantep. Sayangnya waktu saya nemu tujuan Tuhan dalam hidup saya udah umur 28. Mau kuliah lagi udah telat. Anak masih lahir baby, saya harus urus. Akhirnya saya learning by doing. Kita kalau punya visi dari Tuhan, saya kasih tahu. Tantangan selalu ada. Percaya nggak saya ngalamin begitu banyak masalah di tangan pengharapan? Anda pikir menolong orang miskin gampang? Saya mau kasih tahu. Pekerjaan yang tersulit yang saya pernah lakukan selama saya hidup adalah ngurusin orang. Kita yang mau nolong dia aja kayak dia yang nolong kita. Saya sampai ngemis. Please let me help your children. Saya dipalak-palak, dimintain duit, suruh bangunin rumah. Gereja minta dibangunin. Yang kayak gitu-gitu kalau masuk kampung tuh. Kalau nggak nurutin, ditutup jalan kita. Musuh saya bukan beda agama, yang seiman dan sejawatan. Tahu dong, lihat aja di YouTube. Tukang bakmi, musuhnya tukang bakmi yang lain katanya. Ironi. Kesulitan saya memenangkan masyarakat adalah orang yang sama-sama percaya Yesus, beda aliran, tidak suka. Saya bilang gini, makanya dari dulu gua gak mau punya gereja tuh begini. Kenapa sih mesti ada tembok-tembok denominasi? Makanya gereja kita gak pakai kata denominasinya di depan. Karena itu cuma legalitas, karena kita perlu punya izin. Kita adalah orang percaya yang berdampak bagi bangsa, katakan amin. Saya gak mau pakai denominasi-denominasi. Saya bilang, itu cuma bikin kita jadi bangun tembok. Saya undang umat Katolik datang ke gereja ini. Saya undang agama lain boleh datang ke gereja ini. Saya gak peduli mereka duduk dengan pakaian seperti apa. Mereka rindu dengan kebenaran. Dan menurut saya kebenaran, kasih buat semua agama bisa diterima. Kenapa harus bikin sesuatu yang membuat orang jadi gak mendengarkan kebenaran? Saya udah bilang dari awal kita running gereja ini. Kalau ada yang datang ke sini dan Anda lihat, ini gereja, jangan kasih tahu. Biar aja. Mungkin dia nyasar, puji Tuhan. Ada yang nyasar.
Dia datang, dia masuk. Terus ada yang samperin. Mbak, salah tempat ya? Loh, ini bukan mall. Bukan katanya. Ini gereja. Ya, dia pergi. Mesti jangan, biar aja. Mari, kalau Anda mau bertahan dalam hidup ini, Anda bisnis, Anda mesti tanya Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan di bisnis saya? Apa tujuan saya? Waktu Anda bekerja, doa, tanya Tuhan, saya kerja ini, Tuhan mau saya bikin apa? Percayalah, dimanapun engkau ditempatkan, Tuhan punya tujuan. Amen. Kalau kita punya tujuan, kita akan bertahan. Orang yang kerja di tangan pengharapan hanya mengharapkan upah, tidak akan bertahan lama. Tapi mereka yang punya visi yang sama, mereka akan bersama-sama. Sama dengan staff. Jangan cari karyawan yang gak punya visi yang sama. Kan Anda tidak bisa membangun bersama orang-orang yang tidak punya tujuan yang sama. Kalau Anda mau nikah, Anda harus pastikan Anda nikah dengan orang yang setujuan. Saya menemukan banyak pernikahan yang jadi tidak sepadan karena beda tujuan. Yang selanjutnya, apa yang membuat kita terus bertahan, what keep us going, adalah wisdom from God. Hikmat yang dari Tuhan. Tahun depan, Pak Presiden Jokowi bilang merupakan tahun-tahun yang genting. Genting tuh artinya gak mudah, banyak tantangan yang luar biasa. Hidup kita aja banyak tantangan, betul gak? Dari keluarga, rumah tangga, iblis itu selalu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari celah, untuk menyerang hidup kita, melemahkan iman kita dan menjatuhkan kita. Jaga hidupmu, jaga hatimu. Kita melayani, saya contoh hidup saya aja. Waktu saya siapin khotbah, hati saya harus bersih. Kalau hati saya tidak bersih, misalnya saya lagi marah sama suami saya lagi marah sama anak saya, atau marah sama siapa, hati saya tidak nyaman. Pasti tidak dapat apa-apa tuh. Karena Tuhan menjatuhkan hikmatnya dalam hati kita. Kenapa firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena Tuhan itu menaruh hikmatnya di hati kita. Makanya kita harus jaga hati kita. Kalau Anda menghadapi tantangan, dengar, Anda harus tenang. Damai sejahtera Allah yang Anda harus minta supaya Anda tenang. Kalau Anda tidak tenang, Anda kacau, Anda tidak bisa mendengar Tuhan. Makanya kita butuh sendirian. Bahasanya me time, waktu sendiri. Setiap hari di tengah-tengah jadwal Anda yang padat dari pagi sampai malam, Anda harus bisa menemukan waktu sendiri. Jangan pakai alasan waktu sendiri Anda pergi jauh-jauh, sebenarnya bukan sendiri. Sendiri plus yang satu itu. Bisa ngerti maksud saya? Waktu sendiri saya adalah ketika pagi hari, suami saya belum bangun, saya turun ke bawah, saya duduk dengan iPad saya taruh kopi di sampingnya, saya mulai merenung. Saya diam, saya merem sedikit, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan buat saya. Tuhan mulai ajar saya. Kita harus belajar diam, tenang, dan fokus sama Tuhan. Kita gak boleh terus memusingkan, mikirin utang, mikirin ini, mikirin itu. Udah gak usah dipikirin. Ambil waktu tenang, karena kita butuh hikmat Tuhan. Waktu hidup menghadapi apapun, Anda harus punya waktu tenang dengan Tuhan, supaya dia menjatuhkan hikmatnya dalam hati kita. Tahukah Anda bahwa hikmat yang dari Tuhan, yang membuat Salomo menjadi raja yang bijak dan adil. 1 Raja-Raja 10 ayat 24. Baca sama-sama. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Lihat, hikmat itu ditaruh Tuhan di mana? Dia katakan di hati saya. Kita harus minta hikmat sama Tuhan.
dalam memutuskan apapun dalam hidup kita. Mau ke kanan atau ke kiri. Kita harus terus atau berhenti. Jangan banyak ngomong sama orang. Kalau punya masalah tuh ya boleh curhat. Tapi jangan kemana-mana. Curhat sama orang yang tepat, yang Anda bisa percaya. Orang yang bisa memberi masukan yang baik dalam hidup Anda. Nanti sebentar saya bahas itu di akhir. Tapi yang paling penting curhat sama Tuhan. Waktu berdoa, jangan terlalu banyak ngomong. Saya tahu waktu Anda stres, Anda punya banyak kebutuhan, Anda pengen cerita sama Tuhan. Tuhan gini, boleh. Tapi izinkan beri waktu sebentar diam di kaki Tuhan. Izinkan dia bicara dalam hatimu. Tuhanlah sumber hikmat kita. Kolose 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Tahukah Anda? Hikmat yang dari Tuhan membuat Anda cerdas, membuat Anda mengerti banyak hal yang mungkin Anda tidak pernah pelajari sebelumnya. Tadi saya jelaskan bahwa saya kuliah di Hillsong, jurusannya Creative and Art, majoring in Vocal. Ada nggak hubungannya sama pelayanan saya hari ini? Saya punya yayasan Tangan Pengharapan yang notabene ngurusin orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Itu nggak dipelajari di Hillsong. Nggak ada pelajaran itu. Untuk bikin program, untuk bikin project, bikin SOP, bikin sistem di yayasan. Bagaimana bisa control center ada 85, ada 6.100 anak. Seluruh Indonesia. Ada 8 asrama, ada 1 mobile klinik. Ada beberapa tim pemberdayaan di seluruh Indonesia. Bagaimana kontrol mereka semua? Saya kasih tahu kenapa saya bisa bikin program, kenapa saya bisa bikin project, bagaimana saya bikin sistem, dan lain sebagainya. Hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan memampukan kita mengerjakan hal-hal yang Dia mau kita kerjakan tanpa kita pelajari sebelumnya. Saya bisa bicara sama guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan di annual meeting setiap tahun seperti kemarin. Saya harus ngomong sama semua perwakilan dari seluruh daerah tanpa bawa catatan. Saya tidak bawa iPad saya tidak buka buku, saya tidak pakai PPT, saya duduk dan cerita sama mereka. Seperti seorang mama. Saya ngomong 1 jam. Semua dari hati saya. Kenapa? Karena hikmat itu tidak ada di buku. Hikmat itu tidak ada di otak. Hikmat itu di hatimu. Tuhan mengajari kita banyak hal kalau kita bergantung pada hikmat dari Tuhan. Makanya ada lagu yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tahu lagu itu? Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu Amsal 3 ayat 5. Mengajar kita supaya kita percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus percaya bahwa Tuhan Maha Tahu. Anda gak bisa bilang, saya ini master bisnis lulusan Harvard. Urusan bisnis udah, Tuhan jangan urus-urus. Tuhan urus gereja aja. Tuhan gak ngerti apa-apa soal bisnis saya. Enggak. You won't believe it. He's the master of everything. Amen. Dia pencipta segalanya. Apa yang dia gak tahu? Anda jangan sok tahu. Malah itu harusnya. Belajar ngandelin hikmat Tuhan itu sumber kemenangan kita. Anda pikir ngurus anak gampang? Ngurus anak menurut saya pekerjaan tersulit di dunia ini. Anak kalau udah mulai lebih dari 12 tahun, itu kayak batang pisang udah berubah jadi jati. Udah gak bisa dibengkok-bengkokin. Susah setengah mati. Mau nakal-nakal, mau baik-baik. Makanya orang tua mesti ngerti. Golden age 0 to 12. 0 sampai 12 tahun. Investasi waktu terbanyak buat anak-anakmu. Jangan serahin pembantu.
Jangan Anda tinggalin anak di rumah sampai pembantu diajarin cari kutu. Nah anak-anak gini cari makan gitu. Listen up. 12 tahun adalah waktu yang pendek. Tahu-tahu anak kita udah gede. Betul gak? Begitu remaja udah kenal pacar. Udah bisa naksir orang. Kunci pintu itu tanda berubahnya. Pengalaman gue. Udah mulai lampu diremang-remangin di kamarnya. Mama mau beli lampu yang bisa warna kuning, pink, biru. Aduh kenapa nih anak? Pintu udah kunci. Lagu setel kencang-kencang. Apa sih lagunya? Gue soalnya gak tahu lagu dunia. Katakanlah lagu gini. Apa ya? Pokoknya gue gak tahu. Gue bilang ini kenapa sih dengerinnya lagu begini? Pokoknya lagu cinta-cinta. Apaan sih, geli banget gue. Kan dia masih kecil ya kan. Saya pikir kita udah terlambat menyadari anak kita udah besar. Dia udah ngerti banyak hal. Udah gak gampang dikasih tahu. Saya tuh minta hikmat sama Tuhan bagaimana ngadepin anak 3 ini. Puji Tuhan tuh anak saya tuh anak baik-baik gitu loh. Gak ada yang nakal ekstrim gitu. Tuhan tahu kali ya kemampuan saya gak sanggup saya. Bisa gila. Udah mesti khotbah. Anak pendeta bandel. Aduh mau gimana saya. Puji Tuhan loh anak saya tuh gak aneh-aneh. Tapi tetap ada tantangannya guys. Saya minta hikmat sama Tuhan. Ini gimana anak saya Tuhan. Saya percaya Anda yang punya anak-anak remaja. Ngangguk-ngangguk dong biar gue berasa gue gak sendirian gitu loh. Katakan saya butuh hikmat Tuhan. Yeah. Hikmat itu menolong kita menghadapi tantangan, menemukan jalan keluar. Kreatif dalam berpikir. Anda yang kerja, jangan nyontek karya orang lain terus. Minta hikmat sama Tuhan, saya harus bikin karya apa? Saya kasih tahu, jadilah orang yang terdepan, jangan jadi orang yang fotokopi orang lain. Tahukah Anda kelebihan dari orang-orang yang terdepan? Waktu orang mulai kopi-kopi dia, kita udah duluan. Saya lihat teman-teman pendeta lain pada bikin 60 minutes worship ditambahin belakang dan depannya atau di Indonesiain. 60 menit penyembahan apa gitu. Ada lagi 60 minute worship apa gitu. Berani lagi WA ke saya. Saya senang. Karena Ici menginspirasi. Bukankah kita senang ketika hidup kita berdampak? Memang itu live to impact. Tapi saya jadi ketawa sih pikir gini. Lu cuma gini loh. Lu cuma butuh doa dan minta hikmat sama Tuhan. Lu mesti bikin apa? Jangan copy orang lain terus. Suami saya orang yang suka belajar. Dia selalu lihat-lihat gereja lain bikin apa. Tapi kita gak copy mereka. Saya bilang, Jo, just for knowledge, it's fine. Copycat, no way. We have to have our own color. Kita masih punya warna sendiri. Kita harus belajar dari orang lain. Kita bukan Superman, Superwoman. Tapi saya selalu percaya bahwa hikmat Tuhan terutama. Apa yang Tuhan mau buat gereja kita? Contoh. Tuhan taruh di hati saya waktu Jojo bilang, Henny, kita bikin gereja onsite yuk. Saya bilang, Tuhan berkenan gak? Tuhan bilang gini, jawab kebutuhan jemaat. Saya pikir kebutuhan jemaat apa? Tuhan bilang gini, orang percaya gagal dalam 3 area ini. Gerejamu harus fokus di sini. Apa yang pertama? Marriage and parenting. Orang percaya banyak gagal dalam hubungan dan pernikahan. Kita harus jadi teladan di rumah sendiri. Amin. Yang kedua, orang Kristen banyak gagal, gak jadi saksi di dunia kerja dan usaha. Katanya kalau udah join bisnis sama sesama orang Kristen, waduh bocai lah. Jangan pernah join bisnis sama orang Kristen, berarti kan parah. Di dunia kerja, orang Kristen penuh kasih karunia tanda kutip. Diskon kerja keras, kerja terlambat, pulang pagian, alasannya latihan. Apalagi kalau tahu bosnya Kristen, udah habis dikadalin deh. Telepon kantor buat konseling katanya. Fotokopi mesin buat bahan sekolah minggu katanya.
Saya nekanin banget bagaimana kita harus jadi terang di dunia kerja. Di tengah-tengah dunia usaha, kita harus punya warna yang berbeda. Kalau orang buka bisnis buat cari cuan aja, anak Tuhan buka bisnis untuk nolong orang. Amen. Yang ketiga, Tuhan kasih hikmat sama saya. Orang percaya itu banyak gagal dalam keuangan. Orang tuh miskin bukan karena gak punya penghasilan. Orang miskin bukan karena gak punya uang. Tapi karena tidak bijak mengelola keuangan. Jadi Tuhan mulai taruh 3 hal itu. Dari mana saya dapat itu? Dari hikmat Tuhan. Anda bukan jagoan, Anda butuh Tuhan. Apapun masalahmu, Anda harus punya waktu mendengar Tuhan. Anda harus jaga hatimu supaya Tuhan bisa menjatuhkan hikmat di hatimu. Cepat ya, 2 poin bagaimana memperoleh hikmat. Pertama, meminta seperti Salomo. Salomo doa minta itu. Yang kedua, hiduplah takut akan Tuhan. Karena waktu terbatas saya cut. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau Anda mau dikasih hikmat sama Tuhan, Anda harus belajar hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan cuma di bibir, aku takut Tuhan. Enggak gitu. Takut akan Tuhan itu nyata dalam setiap pertimbangan hati kita. Itu dasarnya kebenaran firman atau bukan. Cara hidup kita itu sesuai kebenaran atau enggak. Orang takut Tuhan tuh kelihatan dari pertimbangan hatinya dan cara hidupnya. Yang terakhir, what keep us going? Orang-orang di sekitar kita. Friends, bicara soal keliling kita. Yang nomor 1, keluarga. Jangan melangkah tanpa support keluarga intimu. Keluarga inti bicara istri, suami, dan anak-anakmu. Banyak kali ketika kita berjalan, kita ngerasa istri kita terlalu lambat. Suami kita tidak nyambung. Lalu kita maju sendirian di dalam Tuhan. No, kita harus bersama-sama. Saya tidak akan pernah melangkah tanpa Jojo ikut dengan saya. Demikian juga Jojo dengan saya. Saya selalu menyertakan anak-anak saya terlibat. Saya selalu cerita sama mereka apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Kita harus punya komunitas di rumah yang support kita. Karena keadaan rumah menentukan kreativitas kita di luar, menentukan ketajaman kita di luar. Jangan omong kosong. Kalau rumah tanggamu berantakan, pelayananmu tidak ada artinya. Bisnismu, uangmu tidak ada artinya. Karena rumah tangga adalah tempat di mana kamu sebenarnya menikmati hidupmu yang sebenarnya. Don't be a faking Christian. Jangan jadi orang Kristen yang palsu. Rumah tangga berantakan, tapi di luar kelihatan hebat, bahagia-bahagia. Jangan pura-pura bahagia. Ya. Kemudian, siapa yang Anda izinkan bicara buat hidup Anda? Orang-orang yang bergaul dengan Anda menentukan masa depan Anda. Show me your friends, I'll show you your future. Orang yang bilang ini katanya unknown. Saya search siapa sih yang ngomong ini? Unknown. Tapi this is true. Banyak orang pelajari tentang kebenaran statement ini. Bahwa teman-teman kita menentukan masa depan kita. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang-orang di sekitar kita adalah suara-suara yang kita dengar. Pendapat kita yang akan mempengaruhi cara berpikir kita. Keputusan yang kita ambil akhirnya menentukan hidup kita. Dan yang luar biasa gini. Anda sering hangout sama siapa? Siapa teman-teman yang sering Anda minta nasihat? Bagaimana hidup mereka? Pastikan Anda tidak dengar dari orang-orang fasik, kata firman Tuhan. Tidak dengar dari orang-orang yang berdosa, yang cara hidup mereka aja sembrono, melukai Tuhan. Jangan duduk dengan tukang gosip. Tapi kata Mazmur 1 ayat 2, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Anda perlu nasihat. Jangan curcol sama temen yang gak ngerti firman. Dia akan bilang gini, gue lihat lu berantem mulu, udah cerai aja. Kenapa? Anak lu pacaran? Hah, di kamar? Oh, udah biasa. Anda harus dengar nasihat orang yang ngerti firman Tuhan dan melakukan firman. Banyak orang yang tahu firman tapi belum tentu melakukan. Dengar nasihat orang-orang yang Anda tahu hidupnya berbuahkan kebenaran. Kelilingi hidup Anda dengan teman-teman yang membangun, bukan yang melemahkan. Amsal 16 ayat 24 berkata gini, perkataan yang menyenangkan ada seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Balik ke keluarga, istri maupun suami, jaga perkataanmu. Jangan sadis sama pasanganmu. Kalau kamu pengen didengar, kamu pengen dicintai, kamu pengen direspek oleh pasanganmu, jangan merendahkan, jangan menjatuhkan, jangan melemahkan pasanganmu.
Justru engkau harus jadi penopang yang utama dalam keluarga. Saya akhiri. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati Anda sering hangout sama siapa. Ngumpul ngabisin waktu sama siapa. Coba uji hidupmu. Hidupmu makin berkualitas, makin tajam, makin semangat, atau malah jadi lemah, jadi mundur dalam iman, malah tidak mau pelayanan, rumah tanggamu malah berantakan. Hati-hati ya, saya ngomong sama pengerja nih, semua dengar. Jangan pelayanan lebih daripada waktumu untuk keluargamu. Saya larang mereka pelayanan lebih dari 2 kebaktian. Terima kasih loh. Bukan aku gak tahu terima kasih. Terima kasih loh buat pengerja-pengerja ICI yang luar biasa. Melayani dengan hati. Tapi kalian harus urus keluargamu baik-baik. Keluargamu nomor 1. Setahu saya kalau mulai WA saya malam-malam saya bilang gini, kamu harus tidur. Kamu harus cuti. Kamu harus spend time with your family. Have time with your kids. Kita harus sehat. Jangan sampai ngumpul sama teman lebih banyak daripada kumpul sama keluarga. Itu gak benar. Istri dan anakmu harus diurus. Suamimu harus diurus. Amen. Kalau Anda ingin bertahan, terus kuat di dalam Tuhan, pastikan Anda punya rumah tangga yang sehat, lingkungan yang sehat, yang membuat hidup Anda terus dibangun. Mari kita berdoa. Tuhan memampukan kami. Tuhan memberikan kasih karunia, menolong kami untuk terus kuat di dalam iman, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami tidak mudah menyerah, kami percaya Tuhan pasti menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Bicara buat umat-Mu, bukakan telinga rohani mereka untuk mendengar Tuhan. Supaya mereka menemukan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka boleh menemukan visi dari Tuhan. Mereka boleh dipimpin oleh hikmat yang dari Tuhan. Dan mereka juga dikelilingi oleh teman-teman seiman yang akan menolong, menguatkan mereka. Keluarga yang menopang mereka. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.